Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Horas, saya Doli Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah atau IKPLHD Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2020 telah selesai disusun. Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah merupakan laporan mengenai kondisi lingkungan hidup Kabupaten Tapanuli Selatan yang dipublikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan setiap tahunnya. Penyusunan dokumen ini dilandasi oleh amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 62 ayat 2. Dokumen IKPLHD Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2020 yang disusun pada tahun 2021 ini menyajikan informasi yang membuat faktor pendorong perubahan lingkungan atau driving force, tekanan terhadap lingkungan pressure, kondisi aktual lingkungan atau state, pengaruh terhadap lingkungan atau impact, dan upaya-upaya yang dilakukan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup atau respon terhadap tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, risiko bencana, perkotaan, dan tata kelola lingkungan. Secara administratif, Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki luas daratan sebesar 435.535 hektar yang terdiri dari 15 kecamatan, 36 kelurahan, dan 212 desa dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 1985 meter di atas permukaan laut. Wilayah yang terdiri atas perairan laut, sungai, dan danau, serta daratan yang subur, terbentang dari dataran rendah di pesisir barat pantai barat Sumatera hingga pegunungan Bukit Barisan dengan hutan tropis alami, sangat ideal untuk bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Tapanuli Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang besar dengan beberapa kekhasan, antara lain sumber daya alam yang sangat banyak seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, pariwisata, kawasan hutan yang melimpah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan tidak hanya terpantau dari ekosistem hutan, tetapi ekosistem pesisir dan laut. Kondisi lingkungan hidup dipengaruhi berbagai faktor, baik secara langsung dan juga tidak langsung memicu perubahan lingkungan. Beberapa faktor yang secara tidak langsung menjadi pemicu terjadinya perubahan kondisi lingkungan hidup di Tapanuli Selatan yang kemudian disebut sebagai pendorong atau drivers adalah aspek kependudukan, tingkat pendidikan, dan kegiatan perekonomian. Berbagai tekanan terhadap lingkungan yang terjadi seperti perubahan fungsi lahan, tekanan dari limbah domestik, aktivitas industri, pengolahan sampah, sehingga isu prioritas lingkungan hidup Kabupaten Tapanuli Selatan yang dijaring melalui proses yang partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur OPD atau organisasi perangkat daerah dalam jajaran pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, instansi lintas sektor terkait, unsur perguruan tinggi, serta unsur LSM atau lembaga swadaya masyarakat pemerhati lingkungan adalah 1. Pengelolaan persampahan dan sanitasi lingkungan. 2. Alih fungsi lahan. 3. Penurunan kualitas sungai. 4. Kebakaran hutan dan lahan. 5. Pengelolaan pertambangan. Berbagai strategi sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mengatasi isu-isu prioritas tersebut, yaitu pengelolaan persampahan dan sanitasi lingkungan dilakukan dengan penyediaan sarana prasarana persampahan berupa pembangunan TPA sanitary landfill di Kecamatan Sipirot, pusat daur ulang sampah dari Bank Sampah Induk Kecamatan Angkola Moratais, tempat pengolahan sampah terpadu TPST di Kecamatan Batang Toru, pembentukan bank sampah pada desa binaan, program desa binaan untuk kategori lingkungan bersih dan sehat. Dalam hal alih fungsi lahan sudah ada kebijakan yang tegas tentang pemanfaatan tata ruang dan perencanaan tata ruang, penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau serta hutan kota, dan pengoperasian Kebun Raya Sipirot Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk menjaga agar tidak terus terjadi penurunan kualitas air sungai, telah dilakukan berbagai upaya seperti peningkatan anggaran pengelolaan lingkungan hidup setiap tahunnya, sehingga banyak melakukan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
baik dalam hal mengendalikan kerusakan dan pencemaran air, pemantauan kualitas air sungai, danau, dan laut, pembentukan tim terpadu pemantau kualitas air limbah tambang emas Martabe atau PTAR ke Sungai Batang Toru dengan melibatkan unsur masyarakat, seperti program pembinaan dan pengawasan usaha atau kegiatan berwawasan lingkungan baik perusahaan juga usaha pertambangan galian C, program rehabilitasi atau penanam pohon pada aliran das. Kebakaran hutan dan lahan selalu diantisipasi dengan pembentukan Satgas Karhutla di setiap kecamatan di Kabupaten Tapal Selatan, pembentukan dan pelatihan bagi tim gerak cepat atau TRC untuk penanganan karhutla dan bencana. Pengelolaan pertambangan juga tetap menjadi perhatian dari Pemda dengan pembinaan dan pengawasan pada kegiatan penambangan galian C, pelibatan program proper untuk tambang emas PTAR, penegakan hukum untuk penambang ilegal. Dalam pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, Pemda juga bekerja sama dengan pemerhati lingkungan seperti CI, YEL, dan kegiatan yang lain saling bersinergi dengan lintas sektor lainnya. Secara umum, kondisi lingkungan hidup Kabupaten Tapanuli Selatan dalam kondisi yang masih baik. Berdasarkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2020 sebesar 83,96. Kabupaten Tapanuli Selatan juga telah memperoleh beberapa penghargaan lingkungan seperti Kalpataru oleh komunitas Hatabosi, penghargaan Adiwiyata Nasional oleh Sekolah Binaan. Meskipun demikian, tetap dilakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai inovasi seperti: 1. Telah disusunnya dokumen kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS RPJMD tahun 2020. 2. Telah disusunnya dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup atau D3TLH. 3. Pembangunan dan pengoperasian UPT Kebun Raya Sipiro. 4. UPTD Laboratorium Lingkungan. 5. UPTD Persampahan. 6. SK Bupati tentang Jakstrada untuk kebijakan terkait pengelolaan persampahan. 7. Pembentukan tim terpadu pemantau kualitas air limbah PTAR ke Sungai Batang Toru melibatkan unsur masyarakat. 8. Pemberdayaan pemerintah desa untuk pengelolaan sampah di pedesaan dengan pembentukan bank sampah. 9. Desa binaan Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan pada setiap kecamatan. 10. FOXP atau Forum Komunikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Berbagai inovasi yang ada sangat membantu dalam perbaikan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tapanuli Selatan, dan sudah terlihat hasilnya dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup. Demikian video ini disampaikan dan kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang ikut berperan dalam penyusunan dokumen IKPLHD untuk digunakan sebagaimana mestinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Tapanuli Selatan, Doli Pasaribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rasa syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita semuanya. Salawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya baik di dunia dan juga kelak di hari akhirat nantinya. Amin. Saya Husin Sogot Simatupang, Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam rangka penilaian Nirwasita Tantra tahun 2021, DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan sangat mendukung pengelolaan lingkungan hidup